Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini akan menjelaskan materi tentang ekuitas mata kuliah Teori Akuntansi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Tim penyusun yang terdiri dari yang pertama, Tasyah Ramadhani dengan NPM 1902070030. Yang kedua, Lola Fadhillah dengan NPM 1902070029. Dan yang ketiga, Suci Khairani dengan NPM 1902070036. Definisi ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas sama dengan aset kurang liabilitas. Komponen ekuitas pemegang saham. Jenis ekuitas, ekuitas pemegang saham, ekuitas pemilik. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu yang pertama, modal disetor yang terdiri atas modal saham atau capital stock sebagai modal yuridis atau legal capital, modal setoran tambahan atau additional paid in capital, dan modal setoran lain. Yang kedua, laba ditahan. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Tujuan penyajian ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk mencapainya harus tersedia informasi. Yang pertama, sumber ekuitas. Yang kedua, pembagian dividen dan likuidasi. Yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Klasifikasi ekuitas modal setoran dan laba ditahan. Yang pertama, jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan, yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset bisnis tertentu. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non-pemegang saham. Yang kelima, sumber lainnya. Laba ditahan.
Laba ditahan adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi atau income summary untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset. Laba ditahan adalah harus digabungkan atau ditambahkan dengan modal setoran. Bila pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi perusahaan harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu pertama, laba rugi periodik, kedua, pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi atau income summary adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas yang disebut laba komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal atau lebih detailnya dibahas di bagian perubahan modal setoran. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode berubah selain karena transaksi modal, tapi karena transaksi khusus, antara lain: yang pertama, penyesuaian periode lalu; yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya; yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi; dan yang keempat, kuasi reorganisasi. Modal setoran, modal yuridis. Jenis modal setoran, sebagai pasangan laba ditahan, modal setoran dibedakan menjadi dua, yaitu: yang pertama, modal yuridis atau legal capital; yang kedua, modal setoran lain atau agio atau premium ekuitas saham. Modal yuridis. Modal yuridis adalah jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk ekuitas yuridis atau legal capital. Tujuan penyajian modal yuridis adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Dalam hal saham bernilai nominal atau par stock, modal yuridis dapat sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham atau capital stock. Modal saham adalah jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah menurut rumus ekuitas akhir ini adalah jumlah rupiah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Walaupun dalam transaksi pembelian saham, jumlah rupiah yang disetor atau dibayarkan melebihi modal yuridis tersebut. Modal saham adalah batas tanggung jawab pemegang saham dan batas kerugian pribadi yang harus ditanggung pemegang saham. Artinya, dalam hal terjadi likuidasi, pemegang saham tidak dapat menuntut pembagian kekayaan atas dasar modal yang disetor kecuali ada sisa untuk itu. Sebaliknya, dalam hal hasil penjualan aset dalam likuidasi tidak dapat menutup seluruh utang perseroan. Pemegang saham tidak dapat diminta untuk menutup utang lebih dari modal saham atau modal yang telah disetor kecuali pemegang saham bertindak sebagai direksi. Modal setoran lain. Berapapun besarnya modal yuridis, modal ini harus dipisahkan dengan yang lain. Pemisahan semacam ini semata-mata tradisi dan dipengaruhi oleh konsep yang disebut dengan trust fund theory. Trust fund theory menyatakan bahwa harus ada batas jumlah rupiah maksimum yang dapat didistribusikan secara yuridis kepada pemegang saham dalam kondisi perusahaan berjalan normal, kecuali dalam hal perusahaan dilikuidasi. Perubahan modal setoran. Transaksi, kejadian, atau keadaan dapat menyebabkan perubahan dalam modal setoran baik secara individual atau bersamaan. Paling tidak ada 6 hal yang dapat mengubah modal setoran, yaitu: yang pertama, pemesanan saham atau stock subscription; yang kedua, obligasi terkonversi atau convertible bonds; yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau convertible stocks; yang keempat, dividen saham atau stock dividends; yang kelima, hak beli saham, opsi saham, dan waran atau stock rights, option and warrant. Yang keenam, saham treasury atau treasury stock.
Penyajian ekuitas pemegang saham. Tradisi penyusunan ekuitas dalam neraca sebenarnya dilandasi oleh dua konsep urutan penting, yaitu urutan penyerapan rugi dan urutan perlindungan. Urutan penyerapan rugi. Urutan penyerapan rugi dalam ekuitas pemegang saham menggambarkan komponen apa yang lebih dulu menyerap rugi sampai pihak mana, atau apakah pengaruh beban terhadap ekuitas. Urutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor. Pos ini menyerap semua biaya dan rugi serta debit atau beban charge yang berasal dari transaksi non-pemilik. Yang kedua, laba bersih. Hal ini akan terjadi pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup semua biaya terhabiskan atau expired cost, baik yang berasal dari konsumsi manfaat maupun hilangnya manfaat, misalnya rugi luar biasa. Bila digunakan pendekatan laba komprehensif, laba bersih akan menjadi laba komprehensif. Yang ketiga, laba ditahan. Hal ini hanya dapat dilakukan bila laba bersih periode berjalan tidak cukup untuk menyerap suatu rugi tertentu atau rugi luar biasa. Yang keempat, premium ekuitas saham. Bagian ekuitas ini baru dapat menyerap rugi kalau laba ditahan telah habis untuk menyangga kerugian. Dengan kata lain, ekuitas saham harus tetap dijaga keutuhannya sampai premium ekuitas saham benar-benar telah habis. Yang kelima, ekuitas saham. Bila keutuhan ekuitas yuridis telah terpengaruh secara substansial, kebijakan untuk melakukan kuasi reorganisasi atau bahkan likuidasi perusahaan mungkin diperlukan. Penempatan laba bersih di atas laba ditahan untuk menyerap rugi dilandasi oleh alasan untuk mencegah kecenderungan manajemen untuk melaporkan rugi secara terpisah dari statemen laba rugi. Urutan perlindungan. Urutan perlindungan ekuitas pemegang saham berkaitan dengan siapa yang akhirnya harus menanggung rugi seandainya perusahaan dilikuidasi. Dengan demikian, urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan untuk menerima distribusi aset bila perusahaan dilikuidasi. Urutan ini menjadi basis penyajian untuk ekuitas dan liabilitas pemegang saham. Urutan perlindungan ekuitas dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Pihak ini dapat dipandang sebagai kreditur yang diprioritaskan, yaitu karyawan dengan hak atas gaji dan pemerintah dengan hak atas pajak terutang. Yang kedua, kreditur berjamin atau guaranteed creditors. Pihak ini adalah pemegang obligasi atau kreditur lain yang haknya dijamin dengan hak sita atas aset tertentu. Yang ketiga, kreditur tak berjamin atau unguaranteed creditors. Pihak ini terdiri atas para kreditur yang tidak dijamin yang terrefleksi dalam utang usaha atau utang wesel baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham atau yuridis. Yang kelima, pemegang saham biasa. Pihak ini adalah pemegang hak atas kekayaan atau residual interest, yang berarti bahwa pemegang saham biasa harus menanggung lebih dahulu rugi atau defisit. Demikianlah pembahasan video tentang ekuitas. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.